Kalau memang dia benar sayang ke Tika, pasti dia mikirin lah buat berobat, buat apa gitu. Almarhum sempat bilang ke saya gini, "Mah jangan bilang-bilang kalau Tika masuk lagi dirawat." Nah, terus saya bilang oke, gitu. Terus tapi setelah itu saya bilang, nanti kalau mau nanya, Mama harus bilang apa gitu. Mungkin karena dia tuh bilang, males lah nggak usah datang, udah males ketemunya. Nah, almarhum bilang begitu, datang juga nggak berguna gitu, almarhum bilang. Keluarga almarhumah Tika Mega buka suara. Kata cinta dan perhatian yang selama ini diumbar Marcel Radival alias pesulap merah di publik sebagian besar diduga dibuat-buat. Akui tak memberi perhatian sebagai seorang suami pada istri yang lagi sakit. Benarkah sebenarnya pesulap merah dan Tika sudah lama berpisah? Awalnya saya tidak tahu apa-apa ya masalah kondisi anak-anak tuh. Soalnya saya waktu umroh juga saya udah curiga karena mereka kok umroh tidak terlihat bersama gitu ya. Jadi kayak masing-masing begitu. Jadi suaminya sibuk syuting, sibuk bikin konten. Saya Tika selalu dengan saya dan dengan mertuanya dan dengan saudaranya ada satu. Nah, setelah itu ibu udah curiga sih, tapi ya udahlah karena ibu nggak mau bertanya, anak-anak Tikanya juga belum mau cerita. Tika cerita itu di hari kira-kira ketiga dia mau pergi, baru dia cerita. 3 hari sebelum berangkat. Nah, sebelum dia ya 3 hari sebelum dia pergi, saya nggak tahu ya kalau dia mau pergi seperti itu gitu kan. Dia cerita katanya gini, "Mah minta maaf kalau Tika selalu ngerepotin. Tika pengen cerita sebenarnya Tika tuh sakit hati sama beliau karena beliau ternyata sudah nikah lagi." Itu yang Tika ceritakan seperti itu. Jadi dia tuh sama sekali nggak mau ketemu sama beliau gitu. Diduga menyembunyikan fakta sembari membuat cerita baru agar pernikahannya dengan Ratu Rizky Nabila terlindungi, pesulap merah telah salah langkah. Karirnya yang selama ini aman terancam hancur bersama dengan dugaan kebohongan yang telah ia buat. Anemia aplastik aja. Anemia aplastik aja. Menjalani pengobatan. Saya anterin terus ke rumah sakit untuk trombosit, terus juga untuk pengecekan bagaimana kondisi anemia aplastiknya, penebusan obat dan semacamnya. Terus tiba-tiba di awal tahun 2025 muncul seperti sariawan. Nggak tahu ini efek samping obatnya yang terlalu keras atau bagaimana. Karena yang disampaikan di Rumpi itu nggak semuanya benar gitu, Pak. Emang ada beberapa yang benar, tapi nggak semuanya. Jadi aku bilang bohong. Kesedihannya mungkin nunggu di rumah sakit lah. Ada dari awal Tika didiagnosa sakit misalkan, yang awal biopsi kan katanya yang soal itu. Iya. Padahal saya yang nungguin waktu biopsi Nah juga. itu, jadi setahu Faris itu ibunya yang nunggu dari awal sampai terakhir gitu. Tak hanya itu, saat dirumpi dengan mata sembab, Marcel menuturkan jika ia hanya sebentar menemani Tika ketika sedang sakit. Bukan karena tidak mau, tapi kedatangannya selalu dilarang oleh almarhumah. Operasi 1 saya ada, biopsi saya temenin, saya cover semua. Operasi kedua masih ada. Pas operasi kedua itu, terakhir dia ngechat kayak gitu. Dia bilang, "Mas, kamu kayaknya di rumah ibu kamu aja. Jangan ke rumah sakit dulu. Karena aku nggak enak, Mas. Aku juga kan dirawat sama ibu aku." Gitu. "Karena aku nggak enak, Mas. Kamu ngelihat aku kayak gini," gitu. Operasi ketiga saya nggak dikabarin. Operasi ketiga kamu nggak dikabarin? Jadi beliau tuh datang cuma 2 kali. Begitu. Jadi datang itu kayak orang mau ngebesuk aja gitu, Mbak. Bukan Tidak ada menunggu. bukan nunggu secara langsung gitu. Lewat inap. Terus almarhum sempat bilang ke saya gini, "Mah jangan bilang-bilang kalau Tika masuk lagi dirawat." Nah, terus saya bilang oke, gitu. Terus tapi setelah itu saya bilang, nanti kalau mau nanya, Mama harus bilang apa gitu. Mungkin karena dia tuh bilang, males lah nggak usah datang, udah males ketemunya. Nah, almarhum bilang begitu, datang juga nggak berguna gitu, almarhum bilang. Tapi hal ini terlihat janggal lantaran pesulap merah sendiri juga mengunggah sebuah video ketika dirinya mendonorkan darah untuk almarhumah Tika ketika sedang dirawat di rumah sakit. Lantas, mana yang harus dipercaya? Ketika konflik internal ini semakin ramai, Ratu Rizky Nabila yang jadi istri kedua pesulap merah pun muncul dan meminta maaf. Dalam sebuah unggahan di media sosial, wanita tersebut meminta maaf atas apa yang terjadi tanpa perlu membela diri. Sembari menggendong seorang anak kecil, Ratu berharap hanya dirinya yang diserang tanpa melibatkan orang-orang yang ia sayangi.
Dalam unggahan terbaru Marcel di media sosial, terlihat pria tersebut ...2025. Pada momen inilah, tak sedikit netizen yang hadir dan mencecar Ratu Nabila. Tak sedikit yang kemudian menuding Ratu sebagai orang ketiga dalam rumah tangga pesulap merah. Kendati demikian, seolah tak peduli pada apa yang terjadi, Ratu Nabila malah live berdua pesulap merah sambil membicarakan awal perkenalan mereka. Di suatu acara ada aku, Jessica Iskandar, Selena Evangelista, Aldi Taher, pesulap merah, aku, Richard Kyle. Aku datang nih, aku lihat dia nih. Tidak ini, Masya Allah banget. Tapi aku tidak dilirik juga. Kenapa kamu nggak melirik aku sih? Aku udah bolak-balik tuh 2 kali. Kalau diingat-ingat perjuangan. Terus istrinya Om Pesulap Merah meninggal dulu. Iya, yang pertama. Betul. Bantu doain ya guys, semoga dilapangkan kuburnya. Betul, semua orang masih punya masa lalu. Yang penting tidak itu. Makasih, terima kasih. Yang jadi pertanyaan sekarang, maksud menyelamatkan seperti apa yang dimaksudkan pesulap merah hingga akhirnya menikah dengan Ratu Nabila secara diam-diam? Pertanyaan ini sepertinya akan terus menjadi sebuah rasa penasaran yang tidak mungkin terjawab. Lantaran dalam unggahan di media sosial, Marcel mengaku enggan membuka aib yang terjadi dalam rumah tangganya.